Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hani pada mata pelajaran SKI untuk anak-anak kelas 5 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang peristiwa menjelang akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang Fathul Mekkah ya. Setelah Fathul Mekkah ya, tidak ada lagi kelompok masyarakat Arab yang berani melawan kekuatan kaum muslimin. Setelah peristiwa tersebut ya, tiap hari banyak sekali penduduk Arab yang masuk agama Islam. Hal ini menjadikan agama Islam berkembang dengan pesat dan umat Islam bebas melakukan ibadah umroh ke kota Mekah. Nabi selama hidupnya tercatat sudah 4 kali umroh ya. Kemudian pada suatu ketika Nabi Muhammad ini mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Oleh karena itu, umat Islam dari berbagai penjuru Arab datang untuk mengikuti Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji ini disebut dengan haji wada. Wada artinya apa? Perpisahan. Jadi bisa disimpulkan haji wada adalah haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad sekaligus sebagai pedoman umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji ya. Jadi nanti apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berhaji pada saat itu sekaligus sebagai pedoman umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji sampai sekarang. Haji wada ini terjadi pada bulan Dzulhijjah ya, tahun 1000 Hijriah, tepatnya Nabi Muhammad bersama dengan 100.000 kaum muslimin pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Ketika di perjalanan ya, ada beberapa kaum muslimin yang ikut hingga akhirnya ketika sampai di Mekah, umat Islam ini yang ikut ibadah haji menjadi 114.000 kaum muslimin. Dari sumber yang lain mengatakan bahwa total kaum muslimin yang ikut pada saat itu adalah 124.000 kaum muslimin. Namanya juga sejarah ya, banyak sekali sumbernya, dan untuk masalah angka itu memang ada yang berbeda-beda, tidak masalah. Setelah sampai di Mekah, beliau menuju ke Masjidil Haram, kemudian beliau melakukan tawaf, mencium Hajar Aswad, sholat sunat 2 rakaat di dekat makom Ibrahim, kemudian beliau juga meminum air zam-zam, kemudian melakukan sya'i. Ini gambaran yang sekarang ya. Tawaf itu apa? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah beliau tawaf, beliau kemudian mencium batu Hajar Aswad ya. Kemudian beliau sholat sunnah 2 rakaat di dekat makom Ibrahim. Adalah gambaran haji sekarang ini ya. Kemudian beliau juga melakukan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Setelah itu beliau tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, beliau menuju ke Mina. Pada tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah, beliau menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf itu adalah
berdiam diri sambil mendekatkan diri kepada Allah di padang Arafah. Ini gambarannya seperti ini ya. Jadi tengok-tengok sambil mendekatkan diri kepada Allah, entah itu berzikir, entah itu berdoa ya, mengingat dosa-dosa, minta ampunan kepada Allah dan lain sebagainya. Pada saat itu ketika wukuf, Nabi menyampaikan khutbah wada. Khutbah wada adalah pidato terakhir. Beliau berpesan agar umat Islam ini selalu menyembah Allah, selalu melaksanakan sholat khususnya 5 waktu ya, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan haji, dan mentaati pemimpin. Pidato beliau juga mengisyaratkan bahwa hidupnya ini tidak akan lama lagi. Kemudian pada khutbah yang lain beliau juga banyak berpesan ya, agar kaum muslimin ini tidak menuntut balas terhadap kekejaman pada zaman jahiliyah, tidak berlaku kasar terhadap wanita, tidak memakan riba dan menganiaya, tidak murtad dan perintah menjauhi dosa, tidak mengambil harta orang lain dengan tidak benar ya. Pertengkaran pada zaman jahiliyah supaya saling dimaafkan, persaudaraan dan persamaan antara manusia harus ditegakkan, budak harus diperlakukan dengan baik, dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya. Hal ini seakan-akan menandakan bahwa Muhammad usianya itu tidak akan lama lagi. Kemudian dia turun wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah itu surat Al-Maidah ayat 3 itu panjang sekali ya ayatnya. Di sini yang dimaksud dengan wahyu yang terakhir yaitu pada ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Allah berfirman bahwasanya agama Islam telah sempurna dengan pelaksanaan ibadah haji ya. Karena haji itu merupakan rukun Islam yang terakhir atau yang kelima. Setelah Nabi menyampaikan wahyu yang terakhir ya, itu para sahabat itu sangat senang karena pada akhirnya agama Islam telah sempurna. Tetapi berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar bersedih ya, Abu Bakar menangis. Kemudian Abu Bakar ditanyai para sahabat, kenapa kamu menangis padahal agama Islam telah sempurna? Abu Bakar berkata, jika agama Islam telah sempurna, itu berarti tugas Nabi sudah berakhir. Jika tugas Nabi sudah berakhir, itu berarti Nabi akan dipanggil kembali oleh Allah, karena sahabat lain juga jadi ikut bersedih ya. Setelah wukuf, beliau ke Mina melalui Musdalifah dan bermalam di sana untuk mengambil batu-batuan yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Ini seperti ini gambarannya ya, bermalam di Musdalifah atau bisa disebut dengan mabit. Ini juga dilakukan orang-orang yang berhaji. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah tiba di Mina, beliau ini melempar jumroh Aqobah. Kemudian beliau mencukur rambut dan memotong hewan kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah ini kan hari raya Idul Adha. Kemudian pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah atau hari Tasyrik, beliau melempar 3 jumroh, yaitu
ula, wusta, dan akobah, masing-masing sebanyak 7 butir. Ini ya perumpamaan tahallul atau mencukur rambut. Kemudian Nabi juga berkorban. Pada saat itu Nabi menyembelih 63 unta, kemudian menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih lagi 37 ekor unta, sehingga genap yang disembelih adalah 100 ekor unta. Ini adalah gambaran ketika melempar jumroh ya. Jumrohnya ada 3, ini disimbolkan sebagai setan, makanya dilempari batu sambil menyebut asma Allah. Pada waktu melempar jumroh, Nabi bersabda, ambillah dariku semua manasik-manasik haji. Boleh jadi aku tidak akan menunaikan haji lagi setelah tahun ini. Ini berarti apapun yang tadi dilakukan oleh Nabi ketika melaksanakan ibadah haji, ini dijadikan manasik atau contoh atau pedoman ya, untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Kemudian Nabi kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai rangkaian terakhir dalam ibadah haji. Setelah Nabi melaksanakan ibadah haji, ini Nabi pada akhirnya kembali ke kota Madinah ya. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, Nabi ini mengirim para dai dan mubalik ke daerah-daerah yang terpencil untuk mengajarkan agama Islam. Ini juga sebagai pertanda bahwa jika kelak Nabi sudah tidak ada, akan banyak penerusnya dalam mengajarkan atau mendakwahkan agama Islam. Salah seorang dai yang diutus oleh Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Saat itu Nabi Muhammad menanyakan kepada Mu'az bin Jabal bagaimana cara menyelesaikan masalah umat jika tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Mu'az ini menjelaskan bahwa ia akan berijtihad menggunakan pertimbangan akalnya dengan dasar ijma dan qiyas. Peristiwa inilah yang akhirnya menjadi dasar hukum ijtihad. Kemudian selanjutnya yang dilakukan Nabi adalah mengatur tata cara peradilan Islam dan pemungutan zakat ya. Ini kemudian menyiapkan pasukan yang besar. Pasukan tersebut dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang pada saat itu berusia 18 tahun untuk memerangi orang-orang Romawi ya. Kemudian hal yang dilakukan Nabi juga, Nabi ini pergi ke Bukit Uhud. Karena di tempat itu banyak sekali para syuhada yang gugur ketika perang Uhud. Kemudian beliau ini melaksanakan sholat bagi para syuhada. Kemudian beliau naik mimbar dan bersabda, sesungguhnya aku akan lebih dahulu meninggalkan kalian dan aku menjadi saksi atas diri kalian. Demi Allah, saat ini aku benar-benar telah melihat tempat kembaliku dan aku telah diberi kunci-kunci pembuka langit dan bumi. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan kembali musyrik sepeninggalku. Yang aku khawatirkan adalah kalian akan bersaing memperebutkan urusan duniawi. Sabda Nabi seakan-akan selalu berpesan apa yang ditakutkan ketika Nabi sudah wafat, yaitu umat Islam memperebutkan masalah duniawi. Kemudian Nabi juga berziarah ke makam Al-Baqi. Makam Al-Baqi kalau sekarang itu berada di dekat Masjid Nabawi ya. Makam Al-Baqi itu adalah makam para sahabat Nabi, makam keluarga Nabi ya. Beliau berziarah ke sana. Kemudian beliau bersabda, salam sejahtera bagi kalian semua ahli kubur. Apa yang kalian alami akan menjadi ringan seperti apa yang telah dihadapi oleh orang-orang
Fitnah itu mendera seperti potongan-potongan malam yang gelap, batas akhirnya akan mengganti ujung awalnya. Fitrah yang akhir lebih mengerikan daripada yang permulaan datang di dunia. Sesungguhnya kami akan berjumpa dengan kalian. Nabi menjelaskan bahwa orang-orang pada zamannya itu lebih sedikit fitnahnya daripada orang-orang pada zaman akhir seperti sekarang ini ya, dan itu semua terbukti. Sekian materi yang dapat Bu Hani sampaikan, semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.